Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai 10 rumus Excel yang paling sering digunakan menurut ChatGPT. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download segratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, di sini ada 10 rumus yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari rumus tersebut ya. Nah, kalau kita coba pergi ke ChatGPT, nah di sini kita coba ketik 10 rumus Excel paling sering digunakan. Nah, maka akan muncul nih dari rumus sum sampai rumus no gitu ya. Nah, kenapa rumus tersebut sering digunakan? Ya pastinya rumus tersebut bermanfaat gitu ya. Akan membantu kita mempercepat mencarikan pekerjaan yang kita miliki. Nah, langsung saja kita coba ya praktekkan satu persatu penggunaan dari rumus-rumus tersebut. Nah, jika kalian sudah membuatnya, kita klik di sini, di tanda panah ini, kita klik. Nah, dia akan pergi ke rumus sum ya, rumus yang pertama. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menyumbangkan suatu data. Nah, contohnya, di sini terdapat tabel penjualan produk nih. Di sini ada data produknya, ada CPU, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada nilai penjualan dari bulan Januari sampai Mei dari setiap produknya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum untuk menjumlahkan data tersebut. Jadi kita tidak usah lagi ketik satu persatu gitu ya, sama dengan 72 ditambah 10 misalnya. Nah, tersebut cukup merepotkan gitu ya, dan akan memakan waktu yang lama. Di sini kita bisa gunakan rumus yang nama sum. Kita coba ketik sama dengan sum atau DJ sum tab. Lalu kita masukkan nilai data yang akan kita jumlahkan. Kita blok penjualan CPU dari Januari sampai Mei seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, ini adalah jumlah penjualan dari produk CPU dari bulan Januari sampai Mei gitu. Nah, untuk data di bawahnya, karena sejenis, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka yang di bawahnya otomatis terisi gitu ya. Dari CPU sampai RAM. Nah, jadi dengan rumus sum ini kita bisa menjumlahkan suatu data dengan cepat dan tepat walaupun datanya sangat banyak. Lalu yang di bawahnya juga sama dengan sum tab blok data penjualan bulan Januari, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan rumus sum. Kalian coba praktekkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah paham, checklist di sini. Nah, tandanya kalian sudah paham gitu ya. Atau kalian sudah mengerti dan sudah juga mempraktekannya. Jika sudah paham, kita pergi ke di sini tanda panahnya, kita klik lagi. Nah, selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data. Nah, contohnya di sini sama seperti tadi, ada tabel penjualan ya. Nah, kita akan menghitung berapa sih rata-rata penjualan dari produk CPU ya, berdasarkan penjualan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kita coba ketik sama dengan average atau dia AVE tab. Kita blok, kita masukkan nilai penjualannya, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Sama dengan average rata-rata penjualan bulan Januari gitu ya. Kita blok datanya, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke kanan. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, ini adalah penjualan rata-rata dari setiap produknya gitu ya. Dari setiap produknya, kalau ini rata-rata penjualan dari bulannya gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, untuk rumus kedua, rumus average, nah berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Jika kalian sudah paham, checklist, klik di tanda panah ini. Selanjutnya ada rumus count. Nah, rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang hanya berisi angka. Contoh di sini dapat tabel ya, dari data ini ada tabel, ada data yang sudah terisi gitu ya, ada angka, ada huruf aja, ada yang kosong gitu ya, ada huruf, ada yang angka, huruf sama angka lagi gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, berapa sih sel yang hanya berisikan angka pada tabel ini gitu ya. Nah, di sini cara cepatnya kita bisa gunakan rumus yang namanya count. Kita coba ketik sama dengan count
CUNT count ya, CUNT tab. Kita blok table tersebut, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Ada 8 sel yang hanya berisikan angka. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, ada 8 sel yang hanya berisikan angka gitu ya. Jadi dengan rumus count tersebut kita bisa menghitungnya secara cepat dan tepat walaupun datanya sangat banyak. Nah, jika sudah paham checklist, kita pergi ke sheet berikutnya. Kita klik tanda panah. Nah, selanjutnya ada rumus kontak. Nah, rumus kontak ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau sel yang berisikan data, baik itu angka, angka huruf, angka saja, huruf saja gitu ya. Yang penting selnya tersebut terisi data gitu ya. Nah, contoh di sini terdapat table nih. Ada table siswa gitu ya, ada namanya, ada jenis kelaminnya, ada usianya, lalu ada alamatnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan nih, berapa sih siswa yang ada pada data? Nah, dengan rumus kontak ini kita bisa menghitung data tersebut secara cepat gitu ya. Jadi di sini ada data nama siswanya 1, 2, 3. Jika kita menghitungnya secara manual, hal tersebut cukup memakan waktu. Di sini gunakan rumus kontak sama dengan kontak CUNTA tab. Kita blok data namanya. Jadi kita akan menghitung siswa tersebut berdasarkan namanya gitu ya. Kita blok data namanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi terdapat 14 siswa dari data tersebut. Jadi dengan rumus kontak ini kita bisa menghitung jumlah sel yang berisikan data. Nah, di sini kasusnya kita menghitung jumlah siswa gitu ya, berdasarkan tabel data siswa ini. Nah, jadi sebelum teman-teman rumus kontak, kalian coba praktekkan terlebih dahulu. Jika sudah paham checklist, kita klik tanda panah berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus if. Nah, rumus if ini salah satu rumus yang paling sering digunakan, namun mungkin juga salah satu rumus yang tersulit gitu ya. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai perbandingan pada suatu data. Contoh, di sini terdapat tabel nilai ujian siswa. Ada namanya, ada nilai yang diperoleh. Nah, di sini kita akan coba mengisi data keterangannya. Data keterangan ini diisi berdasarkan catatan yang ada di samping ini. Catatan, kita coba baca. Jika nilainya gitu ya, nilai ujiannya 0 sampai 6 tidak lulus. Jika nilainya 7 sampai 10 lulus gitu ya. Nah, jika kita coba praktekkan, di sini kita bisa menggunakan rumus namanya if ya. Sama dengan if tab jika kita masukkan logical testnya, jika nilai ujiannya kurang dari 7 titik koma tanda kutip, maka kalau kurang dari 7 itu kan tidak lulus. Kita klik tidak lulus. Tanda kutip titik koma value eval jika salah atau jika sebaliknya, berarti sebaliknya tuh nilainya 7 atau lebih besar dari 7 gitu ya, intinya seperti itu. Tanda kutip ketik lulus, tanda kutip tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Kita cek apakah benar data tersebut. Nah, di sini yang pertama nilainya 7. Dia dinyatakan lulus ya, karena nilainya 7 sampai 10. 8 lulus. Nah, di sini 6,5, 0 sampai 6 itu dia tidak lulus. Maka nilainya tidak lulus gitu ya. Walaupun nilainya 6,9, nah dia tetap tidak lulus karena nilainya kurang dari 7. Misalnya kita ubah jadi 7,9, nah dia akan berubah otomatis menjadi lulus. Kenapa lulus? Ya karena tadi 7 sampai 10 lulus, 0 sampai 6 tidak lulus. Jadi mungkin rumus if ini agak rumit ya. Silakan kalian coba praktekkan agar lebih mudah dipahami. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke sheet berikutnya atau rumus berikutnya ya. Kita klik di tanda panah ini. Nah, selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Nah, contohnya di sini dapat tabel siswa gitu ya, ada nomornya, ada nama siswanya, ada usia, ada alamatnya. Nah, kita akan coba menghitung atau kita mencari data nama ini
berdasarkan nomor ini gitu ya. Nomor 3 tuh siapa sih namanya gitu ya. Nah, kita bisa mencari nama ini berdasarkan nama ini dari data ini ya. Data nama siswa ini. Nah, nama siswa ini tabelnya berbentuk vertikal. Nah, kenapa vertikal? Dia bergerak dari atas ke bawah seperti datanya. Seperti nomor 1 sampai 5 dan dia dari atas ke bawah. Nama dari atas ke bawah. Nah, jadi inilah tabel vertikal gitu ya. Nah, untuk mencarinya di sini kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Nah, selanjutnya yang pertama kita mesti lookup value. Kita akan mencari nama berdasarkan atau menggunakan nomor ini, nomor 3. Kita klik, nah 3 ini, jadi inilah lookup value-nya gitu ya. Titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Table berisikan lookup value dan data yang kita cari. Maka ini tabelnya kita blok seperti ini teman-teman. Blok tabelnya. Titik koma. Lalu yang selanjutnya kita mesti kolom index number. Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi, yang warna merah ini ya, ini. Nah, di sini terdapat 4 kolom nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari data nama. Berarti nama terletak pada kolom nomor 2 ya, kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma. Nah, selanjutnya ada rank lookup nih. Ada 2 pilihan, ada true dan false. Nah, kalau true ini, dia artinya approximate match. Berarti dia bisa mencari nilai terdekat walaupun datanya tidak ada. Kalau yang false, ini exact match. Artinya dia hanya mencari nilai yang benar-benar pasti. Jadi terdapat 2 pilihan. Kita coba saja yang false terlebih dahulu. False atau bisa juga diganti dengan angka 0 gitu ya. False seperti ini. Atau kalian bisa tulis false. Atau bisa tulis false seperti ini ya. Oke. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siap pun muncul teman-teman. Nomor 3 tuh Kevin nih. Nomor 3 Kevin. Kita coba menggunakan true ya, atau false seperti tadi. Kita ganti 0-nya jadi 1, enter. Nah, sama ya Kevin, nomor 3 Kevin. Misalnya kita ubah namanya jadi angka 6, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Nah, kalau kita gunakan false di sini, hasilnya akan error #NA. Sedangkan kalau menggunakan true, hasilnya akan namanya Siska. Nah, kenapa? Karena tadi exact match dia hanya mencari nilai benar-benar pasti. Nah, kalau nomor 6 Siska ini, nomor 6 ini paling dekat ke angka atau nomor 5. Nomor 5 ini Siska, maka dia akan menampilkan nama Siska. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Fungsi dan contoh penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, jika sudah paham, kita checklist. Nah, misalnya teman-teman masih belum paham, silakan kalian coba dulu praktekkan. Misalnya belum paham lagi, silakan kalian tulis di kolom komentar supaya kita bisa membahasnya bersama-sama ya. Kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini mencari nilai dengan data horizontal. Sama seperti tadi rumus VLOOKUP. Kalau VLOOKUP vertikal, kalau VLOOKUP horizontal. Nah, contohnya di sini ada kode. Nah, jika kode 1A, 2B, 3C, 4D, dia bergerak dari kiri kanan seperti ini. Jadi datanya horizontal. Kalau vertikal atas bawah, kalau horizontal kiri kanan gitu ya. Seperti itu perbedaannya. Kita coba mengisi data produk. Data produk ini kita bisa ambil berdasarkan kode ini ya. Ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Yang pertama lookup value-nya, kita akan mencari data produk berdasarkan kode 2B ini. Kita klik kode 2B-nya ini. Titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Kita blok table dari data tersebut. Titik koma. Lalu kita mesti row index number. Nah, kalau tadi VLOOKUP tuh column index number. Kalau VLOOKUP tuh row index number, baris data yang kita cari berdasarkan table yang sudah kita blok tadi. Berarti kita di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 baris ya. Kode produk ini terletak pada baris kedua. Titik koma, false atau 0, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 2B laptop ya sebenarnya.
Nah, selanjutnya di sini ada data harga. Nah, untuk data harga, kalian coba praktekkan gunakan rumus VLOOKUP. Harga tuh 5 juta ya. Dengan rumus VLOOKUP ini, kalian harus datanya 5 juta. Kalian coba praktekkan apakah benar data tersebut. Hasil yang kalian pakai gunakan rumus VLOOKUP 5 juta ataukah berbeda gitu ya. Nah, kalian coba praktekkan dulu. Jika benar 5 juta, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika salah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus concatenate. Nah, concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu teks atau satu kalimat. Contoh, di sini dapat tabel data nama, ada nama depannya, lalu ada data nama belakangnya. Nah, jadi kita akan menggabungkan data nama depan dan nama belakang ini menjadi nama lengkap gitu. Nah, jadi karena datanya banyak, nah disinilah fungsi dari rumus concatenate gitu. Jadi kita tidak usah lagi menggabungkan satu persatu ya, diketik satu persatu. Hal tersebut cukup merepotkan. Kita coba ketik sama dengan concatenate, C-O-N-C-A-T-E-N-A-T-E, tab. Yang pertama teks 1, teks yang pertama itu nama depan, titik koma. Nah, karena kita ingin menambahkan spasi, kita ketik tanda kutip spasi, tanda kutip, titik koma, lalu masukkan teks nama belakangnya, tutup kurung, enter. Nah, untuk data di bawahnya, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, maka yang double-doublenya sampai terisi ya. Contoh di sini yang pertama nama depannya Daniel, nama belakangnya Siregar. Nah, nama lengkapnya Daniel Siregar gitu ya. Nah, yang di bawah juga itu otomatis ya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus concatenate menggabungkan beberapa teks. Jika kalian sudah paham checklist, kita pergi ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya ada rumus trim. Rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi ekstra dari teks. Nah, spasi ekstra itu seperti ini. Contoh, di sini dapat tabel nama gitu ya. Nah, pemisah antara nama depan dan nama belakangnya ini cukup panjang nih seperti ini. Nah, ada beberapa spasi gitu ya, panjang banget. Lalu di sini juga ada spasi di awalnya. Lalu di sini ada double spasi gitu ya. Nah, jadi dengan rumus trim ini kita bisa menghapus ekstra spasi itu jadi rapi gitu datanya. Kita coba sama dengan trim, tab, masukkan teksnya, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi terlihat perbedaannya kan, kalau di sini spasinya berlebih gitu ya, ada banyak spasi. Nah, namun sudah kita gunakan trim hanya ada spasi. Daniel spasi Siregar, jadi hasilnya lebih rapi gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus trim, menghapus spasi ekstra dari teks. Jika sudah paham checklist, kita pergi ke rumus yang terakhir. Nah, rumus ini berfungsi untuk membuat tanggal dan waktu saat ini, saat kalian menggunakan rumus tersebut. Contoh, di sini tanggal dan waktu kita ketik sama dengan now, tab, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Saat saya menggunakan rumus tersebut, tanggal 23 bulan 9 tahun 2024 jam 20.25. Yang pastinya akan menyesuaikan kalian ketika kalian menggunakan rumus now. Pastikan akan berbeda-beda ya waktunya. Jadi rumus ini membuat tanggal dan waktu saat video ini buat saat saya gunakan rumus tersebut ya, secara cepat dan tepat. Nah, jadi itu bukan rumus now ya, membuat tanggal dan waktu saat ini. Jika kalian sudah paham checklist, nah maka 10 rumus tersebut sudah kita praktekkan ya bersama-sama. Nah, jadi seperti teman-teman, 10 rumus Excel yang paling digunakan menurut ChatGPT. Ya pastinya ketika kalian mempelajari rumus tersebut akan memudahkan kalian mendapatkan kerja, akan memudahkan kalian misalkan pekerjaan yang kalian miliki gitu ya. Nah, ini 10 rumusnya. Nah, ini fungsi dari rumus tersebut ya. Nah, semoga kalian paham teman-teman dan dapat mempraktekannya dalam pelajaran kalian. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.